Saya jadi teringat cerita Pak Kapolres. Ini buat pelajaran kita semua, khususnya untuk saya. Di suatu tempat itu ada dua orang haji. Sebut saja salah satunya namanya Haji Bolot. Bukan. Contoh saja. Satunya Haji Junet. Sehari-hari mereka itu haji, umroh, bareng-bareng. Suatu ketika Pak Haji Bolot ini ke pasar menjumpai, mohon maaf nih ya, pengemis di jalan. Pak Haji Bolot dimintain lah, Pak Haji, saya belum makan dan lain-lain. Pak Haji Bolot menyampaikan, nggak usah, nanti aja Bu, makasih. Pergilah Pak Bolot. Gak lama kemudian Pak Junet nih datang dengan keringat berkucuran itu kan. Bukan bahasa kena siram, bukan ya Pak Junet ya. Pak Haji, saya belum makan. Oh, belum makan gitu ya? Belum. Akhirnya Pak Junet ini memberi makan yang enak-enak. Kemudian tanya lagi lah Pak Junet, tinggal di mana Bu? Pak, saya tinggal ya di emper-emper gini. Yaudah ayo kita ke rumahnya Pak Junet, dikasih siapin lah tempat tinggal, makan yang enak dan lain-lain. Kamar sampai di sini kata Pak Junet kepada pengemis itu. Setelah itu udah malam tidur lelap, tengah malam, namanya mohon maaf nih, pengemis kan kadang-kadang nya sembarang, pipis sembarang kan. Mau bangunin Pak Junet, Pak Haji Junet ini udah tertidur. Akhirnya ya udah kebiasaan lama, akhirnya lah dia di kasur, pipis di kasur. Kemudian besok paginya bangun, ketemulah pengemis itu. Pak Junet, saya mohon maaf, tadi malam saya kebelet mau pipis, mau buang air besar. Saya nggak tahu toilet di mana, akhirnya saya buang air besar di kasur. Pak Junet ya dengan senyum menyampaikan, ya nggak apa-apa, nanti saya bersihkan. Akhirnya ya udah dikasih uang saku, akhirnya pengemis itu pulang lah. Kemudian Pak Junet dengan istrinya lihat kasurnya memang bersih itu, banyak sekali kotorannya, kencingnya, dicuci lah itu kasurnya dengan gembira, dicucian, disikat itu ya. Kalau itu disikat ya, sikat, klotek. Ternyata waktu nyikat itu ada jatuh di lantai, tau nggak itu? Kuning tapi keras itu. Pas dilihat ini ya, istriku ini apa? Sepertinya emas sih. Cuci lagi, disikat lagi, klotek lagi, emas lagi. Oh, akhirnya yang tinja tadi kuning itu berubahlah menjadi emas. Tapi untuk meyakinkan ini emas atau bukan, Pak Junet bersama istri ini datanglah ke penelitian emas di suatu kota itu. Pak, ini benar emas bukan? Benar Pak Junet, ini emas kadarnya tinggi 99%. Wah, dengan tinja segitu banyak lah kan, pulang lah Pak Junet. Pak Junet udah bangun masjid, bangun pesantren, bangun lain-lain, rumah tinggal dan usaha dan luar biasa. Pak Junet itu tumbuh menjadi orang terkaya di daerah itu. Tadi Pak Haji Bolot dengan istrinya tanya, istriku, kamu lihat itu Pak Haji Junet itu, kok sekarang kaya raya, dalam waktu beberapa itu udah kaya raya. Coba kamu tanya ke istrinya, usaha apa dia? Datanglah dia, Bu Junet, itu siapa yang kok tahu-tahu kok kaya raya ini, usaha apa? Apa kuncinya? Kata istrinya, itu waktu itu kita menemukan pengemis, kemudian dia dengan ikhlas kita bersihkan dan kita berikan. Oh gitu, pulanglah dia. Pulang, Pak Bolot, istri suamiku tercinta gitu kan. Udah, ternyata itu kuncinya. Pengemisnya mana? Betulnya gimana? Oh ya, kamu cari tahu. Datang lagi lah ke rumahnya Pak Junet tadi, Haji Junet tadi. Ciri-cirinya bagaimana? Itu mempunyai gigi 2. Kemudian Pak Haji Bolot ini ke pasar kan, menemukan pengemis di jalan. Pak Haji Bolot menyampaikan, ayo kita ke rumah. Pagi-pagi bangun, Pak Bolot, tadi malam saya mau ke toilet, sungkan sama jenengan, akhir saya atau buang air besar di kasur. Wah, nggak apa-apa, kata Pak Bolot. Sorry Pak Bolot, nggak apa-apa, yang banyak kata. Ya kan, dia berharap. Setelah itu pulang lah, itu dikasih uang sekali bingkisan. Langsung Pak Bolot bangunin istrinya, istriku, ayo kita cuci lah kasur yang penuh dengan air itu, air besar itu, tinjanya, piok gitu, piok loh. Istriku ini kok gak berubah menjadi emas, katanya berubah menjadi emas, tetap di situ. Cuci lagi, sikat lagi, yang jatuh yang benar-benar, mohon maaf, sedikit cerita yang kesampingnya tadi bisa kita simpulkan, keikhlasan seseorang itu pasti mendapat sesuatu hal yang luar biasa, seperti yang dialami Haji Bolot dan juga Haji Junet. Pak Junet tadi ikhlas dia memberi yang terbaik. Insya Allah akan dikembalikan dalam bentuk yang di luar nalar kita. Sebaliknya, kita memberi orang, kita sedekah, tapi masih ada embel-embelnya. Saya harus terima apa yang saya harus dapat. Akhirnya tidak seperti yang kita harapkan. Ya Pak Bolot ya. Tapi Bolot yang itu loh, Bolot yang ini baik orangnya. Dia ikhlas kerjanya, menolong pengguna jalan tanpa meminta apapun.
Jadi dalam pelayanan apapun juga, baik itu opsna di jalan raya, kemudian staf, watwal, regiden, dan juga rekan ASN dan juga PHR, tolong setiap tugas yang diemban, tugas yang diserahkan ke rekan-rekan, tolong kerjakan secara ikhlas. Jangan berpikir saya untung apa, saya rugi apa. Kerjakan ikhlas. Pasti bagaimanapun juga keluhan rekan-rekan yang mungkin tiap hari mengeluh, wah saya apel pagi, saya harus kantor pagi, saya harus melayani masyarakat. Ya Bu Intan, ingat, itulah yang diharapkan orang-orang mencari kerja di sana. Keluhan rekan-rekan di sini, pasti itu ya harapan-harapan teman-teman kita di luar sana yang mencari kerja. Jadi kurangi mengeluh, banyak yang bersyukur, insya Allah berkah buat kita dan juga keluarga.